Sebagaimana Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, yang mempunyai nyawa jiwanya, termasuk malaikat malakul maut, mati. Dan setelah kematian benar-benar mati, sudah jelas matinya, fayunadi munadi, maka ada yang menyeru, ya ahlal jannah. Ini seruan untuk semua penghuni surga. Ya ahlal jannah, wahai ahli surga, penghuni-penghuni surga. Dan semua penghuni surga mendengar seruan tersebut. Apa yang dikatakan kepada mereka bahagian daripada kabar gembira. Ya ahlal jannah la mauta, wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Dan penghuni surga pada saat mendengar berita tersebut, mereka senangnya bukan main, karena kehidupan di surga abadi, beda dengan kehidupan dunia. Dan kepemilikan yang Allah berikan ke kita di surga juga abadi. Apakah istana, mahligai, kebun, rumah, kamar, perhiasan, bidadari, dan semuanya abadi, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kepemilikan yang abadi. Ini beda dengan nikmat yang kita cicipi. Kalau masalah makanan, minuman itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Dan hidup di surga beda dengan hidup di dunia. Salah satu di antaranya, hidup di surga tidak berakhir dengan kematian. Kehidupan dunia berakhir hidup ini dengan kematian. Dan kehidupan di surga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan secara terus-menerus dan tidak pernah berhadapan dengan yang namanya sakit, walaupun sakit ringan. Ini di surga nggak ada sakit, nggak ada sakit-sakitan, nggak ada. Karena dunia ini negeri cobaan, ada sakit sebagai cobaan dari Allah untuk memberikan pahala ataupun mengampuni dosa jika orang yang diberikan sakit tersebut bersabar. Bahkan ada sebuah hadis yang Rasulullah katakan, ada manusia-manusia yang terus dicoba atas dirinya, keluarga, harta, sehingga pada saat dia kembali kepada Allah tidak ada satupun dosa yang masih melekat di jiwanya. Terus diberikan musibah, tapi dengan musibah tersebut ia dapat mendulang pahala-pahala yang besar. Dan kehidupan di surga, usia kita tidak berubah. Kalau kehidupan dunia dari satu tahapan ke tahapan yang lain, dari bayi kita jadi tiflun, kemudian jadi amrat, kemudian jadi balik, sehingga kita menjadi syabab pemuda, dan setelah masa muda kita menjadi tua kalau seandainya diberi umur panjang, akhirnya meninggal. Berubah terus. Kehidupan di surga tidak. Laki-laki diberikan usia oleh Allah 30 tahun, dan itu enggak bertambah lagi. Yang perempuan 17 tahun. Jadi usianya enggak berubah, enggak bertambah. Kita dalam keadaan muda selalu. Maka beda kehidupan surga dengan kehidupan dunia. Maka kehidupan dunia ini sebenarnya kita persiapkan untuk kehidupan yang abadi. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berleha-leha ataupun buang-buang waktu, buang-buang umur. Kemudian bertambahlah kegembiraan ahli surga setelah menerima ataupun mendengar
kabar gembira yang datangnya dari Allah, wahai ahli surga, la moda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kabar yang sama kepada ahlun nar. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la mudah, tidak ada lagi kematian. Fayadradu huznan ila huznihim, maka bertambah-tambahlah kegelisahan dan kegundahan dan putus harapan bagi penghuni neraka yang sebelumnya mereka sangat menginginkan siksaan yang mereka hadapi di dalam neraka berakhir dengan kematian. Ternyata mereka di dalamnya tidak mati, dalam siksaan yang abadi dan gak henti-hentinya, dan semakin hari siksaannya semakin bertambah, apalagi mereka-mereka yang mendapatkan siksaan abadi, khalidina biha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Beda dengan orang mukmin yang masuk neraka namun setelah menjalani penyiksaan-penyiksaan yang ada di dalamnya atas dosa-dosa, sebagai pembalasan atas dosa-dosa yang ia lakukan, kemudian dengan syafaat sesama mukmin, dengan syafaat keluarga, syafaat sahabat, dan syafaat malaikat, atau yang terakhir syafaat Allah, dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke surga. Masih beruntung karena imannya. Allah Subhanahu wa taala sangat rahmah, kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman walaupun mereka dosanya banyak, kecuali pada saat meninggal dunia imannya dirampas setan, sehingga pada ketika meninggal dia tidak sebagai muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dia tidak mendapatkannya. Allah sudah berpesan, wala tamutunna, jangan pernah kita meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan tidak sebagai muslim, jangan. Karena dampaknya, akibatnya, ukubah ataupun siksaan yang akan dihadapinya, kapan berakhir? Gak ada kata berakhir. Nah, maka sebelum kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita rawat Islam yang ada di kita, dan kita rawat iman yang bersemayam di dalam hati kita, dan kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan dalam keadaan mukmin. Karena hari ini kita hidup di zaman yang penuh fitnah, zaman di mana masing-masing taifah, masing-masing kelompok mengklaim, mendakwakan kelompoknya lah yang paling benar ataupun yang benar. Maka salah satu di antara doa yang mesti kita perbanyak membacanya, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah wa arinil batila batila warzuqni tinabah. Ya Allah, jika itu hak, perlihatkan kepadaku itu adalah hak, dan berikan kepada aku untuk dapat mengamalkannya, beritba, mengikutinya. Wa arinil batila batila, dan perlihatkan kepada aku ya Allah yang batil nampak di mataku itu batil. Warzuqni jitinabah, dan berilah kemampuan kepada aku untuk dapat menjauhkan kebatilan tersebut. Salah satu contoh, walaupun mereka menganggap
kita yang keliru. Di tanggal 10 Muharram, Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun kita sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di tanggal tersebut diperintahkan untuk berpuasa, puasa Asyura. Sedangkan orang Syiah, dan mereka tidak sedikit jumlahnya, di tanggal yang sama apa yang mereka lakukan? Menyiksa diri, mengenang peristiwa Karbala, mencambuk diri, bahkan ada yang menembak diri, dan mereka meyakini itu bahagian daripada amalan yang dapat mengantarkan mereka ke surga dengan dalih cinta Ahlul Bait. Hakul yakin, hakul yakin mereka dalam melakukan amalan tersebut. Tapi dalam pandangan kita itu sebuah kesesatan. Dalam pandangan mereka itu sebuah ibadah. Bahkan mereka meyakini kita yang tidak ikut serta kita berdosa, dosa besar. Dan masih banyak firqah-firqah yang lainnya yang ada di luar sana. Maka salah satu di antara doa yang sudah kita sampaikan tadi, ini mestinya kita selalu membaca supaya Allah Subhanahu wa taala menggiring kita ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang kita baca pada saat kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sinkron. Kita padukan, kombinasikan dengan doa yang lain. Kemudian ditambah lagi, ini juga sangat luar biasa. Rasulullah sering membacanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama engkau, agama yang engkau ridai. Innad dina indallahil Islam. Dengan pemahaman yang benar, kaifiat yang benar, cara melakukan ibadah yang benar. Berbanyak doa, dekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak doa supaya kita selalu berada di jalan yang lurus, sehingga pada ketika kita kembali kepada Allah, jika ajal telah tiba, kita tidak termasuk dalam golongan orang yang minta kepada Allah farji'na na'mal amalan solehan inna muqinun. Kita tidak termasuk, mudah-mudahan. Inilah yang perlu kita persiapkan, karena yang namanya kematian semua kita akan menghadapinya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang banyak orang lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian tersebut akan menjumpai orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya. Summa, setelah itu apa yang akan dihadapi orang-orang yang telah meninggal dunia? Summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Kemudian dikembalikan mereka-mereka yang telah meninggal ila alimil ghaibi, kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang tidak gaib, yang syahadah, yang dapat dilihat mata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, apa saja yang telah kalian amalkan, baik atau buruk. Walaupun itu hanya sebesar biji zarah. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikannya hanya sebesar biji sawi, Allah akan memperlihatkan kebaikan tersebut bersamaan dengan pahalanya. Yang keburukan juga sama. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu, dia pun akan melihatnya keburukan tersebut, walaupun keburukan itu sangat kecil.
semua ada dalam catatan Allah. Semua yang kita lakukan hari ini. Maka orang-orang yang berakal, mereka akan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan yang abadi, bukan untuk kehidupan yang fana. Jika ada orang-orang yang menghabiskan waktunya, menyibukkan dirinya untuk urusan-urusan yang kemudian dia tinggalkan semuanya, berarti orang tersebut akalnya masih kurang akal. Walaupun dia cerdas dalam pandangan sebahagian orang, tapi akalnya kurang. Jadi orang-orang yang sempurna akalnya, orientasi hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Karena yang dibutuhkan di akhirat adalah kaya amal, kebaikan yang banyak. Maka dengan itu kita akan melakukan perjalanan dari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk surga. Perjalanan yang sangat cepat, perjalanan yang sangat ringan dan mudah, dengan banyak amal. Karena di akhirat kita akan melakukan safar, yas'a baina aydihim wa bi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kalau nggak ada saya nggak bisa. Kita butuh penerang. Seperti kita berjalan di kegelapan malam, kita butuh lampu penerang, misbah. Di akhirat kita juga butuh yang namanya nur, cahaya. Cahaya itu dari mana kita dapat? Dari iman, dari amal soleh yang kita kerjakan. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, di mahsyar dan pada saat berjalan di atas sirat. Maka manusia-manusia yang berjalan di atas sirat nggak sama, bervariasi. Dan api neraka yang ada di bawah, lidahnya menjulur ke atas dan menggait orang-orang yang berjalan di atasnya. Dan di kiri kanan ada besi-besi penggait yang menarik orang-orang yang berjalan di atas sirat. Perjalanan yang sangat mengerikan, belum pernah kita lakukan di dunia, belum pernah siapapun. Yang bisa menyelamatkan perjalanan yang mengerikan tersebut itulah iman dan amal kebaikan yang banyak, yang makbul, yang diterima Allah, enggak yang lain. Maka ada sebahagian orang-orang beriman yang pada saat berada di atas sirat, perjalanannya, kecepatannya hanya seperti kecepatan kedipan mata. Satu kali kedipan dia udah dari ujung ke ujung udah sampai. Sehingga malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk surga, khatanah jannah, bertanya kepada golongan ini, karena mereka dilihat agak beda dengan yang lain. Kelebihan-kelebihan yang ada di mereka nampak. Ditanya, bagaimana perjalanan kalian pada saat berada di atas sirat? Apakah kalian mendapatkan huru-haranya, kengeriannya, kesukaran-kesukaran, masyakah-masyakah? Mereka menjawab, lah tidak. Jadi bagaimana perjalanan kalian? Kami nggak bisa mensifatkannya, karena dari ujung ke ujung kecepatannya seperti kecepatan kedipan mata. Kami tidak bisa menyampaikan bagaimana di bawahnya, di kirinya, di kanannya, nggak bisa, karena cepatnya. Ini di amal masalahnya, modalnya amal kebaikan. Ada yang merangkak, dan yang merangkak nggak bakal sampai dia. Orang-orang yang merangkak di atas sirat, dia nggak akan bakal sampai ke pintu surga, melainkan akan terpeleset dan jatuh ke dalam lautan api neraka. Alhamdulillah. Nah, maka hal-hal semacam inilah yang perlu untuk kita kaji, kemudian mudah-mudahan jadi sebagai motivasi ataupun cambuk dalam kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah.